Kita sering banget ya ngukur persahabatan itu dari berapa lama kita kenal seseorang. 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan dari kita masih kecil. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau ukuran yang kita pakai selama ini ternyata keliru? Oke, yuk kita selami gagasan yang cukup menantang ini. Bahwa waktu ternyata bukanlah pengukur utama dari sebuah persahabatan yang sejati. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Kuncinya bukan durasi, tapi kedalaman. Bukan tentang lamanya kita bareng, tapi seberapa tulus sih kasih dan kesetiaan yang mengikat kita. Gagasan ini kan benar-benar bisa mengubah cara kita memandang semua hubungan di sekitar kita ya nggak sih? Ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kita merasa dikecewakan sama temen yang udah kita kenal bertahun-tahun? Atau sebaliknya, justru kaget sama kesetiaan tulus dari orang yang baru aja masuk ke hidup kita? Nah, pengalaman kayak gini tuh nunjukin kalau ada sesuatu yang lebih mendasar ketimbang sekedar hitungan tahun. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bedah lebih dalam lagi, kenapa sih waktu itu bisa jadi ukuran yang menipu dalam sebuah persahabatan. Coba deh kita lihat perbandingan yang menarik ini. Bayangin ada persahabatan yang umurnya baru seumur jagung, tapi langsung kena ujian, langsung dihadapkan sama kesulitan, malah terbukti tulus banget. Sekarang, bandingin sama hubungan yang udah puluhan tahun, tapi begitu ada badai dikit, dianya langsung hilang. Ini gambaran yang jelas banget kan, kalau yang ngebuktiin ketulusan sebuah ikatan itu ya ujian kehidupan, bukan kalender. Jadi, kalau bukan waktu, terus apa dong ukurannya? Nah, kita beralih ke komponen pertama, ujian kesetiaan yang sejati. Disinilah kualitas sebuah pertemanan itu benar-benar diuji dan kelihatan aslinya. Coba perhatiin deh kata-katanya setiap waktu. Bukan setelah waktu yang lama, tapi di setiap momen. Baik itu pas lagi senang-senangnya atau pas lagi susah-susahnya. Definisi ini lebih menekankan soal konsistensi dan kehadiran, bukan sekedar durasi yang panjang. Lantas, kapan sih tepatnya kesetiaan itu diuji? Jawabannya jelas bukan pas lagi enak-enaknya. Kesetiaan sejati itu terbukti justru pas nggak ada keuntungan pribadi yang bisa kita dapat, pas nggak ada pujian yang bakal diterima, dan bahkan saat nggak ada balasan yang bisa diharapkan. Sahabat sejati itu ya mereka yang tetap ada di samping kita di kondisi-kondisi paling sulit ini. Kalau mau contoh yang paling kuat, coba deh lihat angka ini. 3. Cuma 3 tahun loh waktu yang dihabiskan Yesus bersama para muridnya. Singkat banget kan? Tapi dalam kurun waktu itu, ikatan mereka diuji habis-habisan dan terbukti melampaui segalanya, bahkan sampai pengorbanan terbesar. Ini membuktikan satu poin krusial. Kedalaman dan dampak sebuah hubungan itu nggak ditentukan oleh kalender. Nah, ini membawa kita ke komponen kedua yang nggak kalah pentingnya, yang jadi inti dari persahabatan sejati. Kasih yang rela berkorban. Apa sih kasih sejati itu dalam konteks pertemanan? Ini bukan cuma soal perasaan, tapi soal tindakan. Yaitu, kemauan untuk benar-benar mendengar, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Keberanian buat negur kita pas kita salah, tapi negurnya pakai kasih, bukan ngehakimin. Dan kesediaan buat berkorban tanpa pernah ngitung untung rugi. Inilah fondasi yang bikin persahabatan itu kokoh. Wah, saya suka banget metafora ini. Anggap aja waktu itu kayak sebuah gelas. Kita bisa aja punya gelas yang gede banget, yang udah kita simpan bertahun-tahun. Tapi kalau isinya kosong, apa gunanya coba? Kasih itulah isinya yang ngasih nilai ke wadah itu. Jadi persahabatan sejati itu soal seberapa penuh isinya, bukan seberapa tua wadahnya. Oke, sampai di sini kita udah banyak bahas soal apa itu sahabat sejati. Sekarang, yuk kita geser sedikit fokusnya. Karena pembahasan ini tuh bukan cuma soal gimana caranya nemuin teman yang seperti itu, tapi juga soal panggilan buat diri kita sendiri. Kalau boleh jujur nih, seringnya kan ini yang ada di kepala kita. Kita sibuk bikin daftar kriteria, berharap nemu seseorang yang sempurna buat jadi sahabat kita. Fokusnya itu ke apa yang bisa kita dapatkan. Dan disinilah pergeseran cara pandang yang paling penting. Kita berhenti bertanya, siapa ya yang bisa jadi sahabat sejatiku? Dan kita mulai bertanya, aku bisa jadi sahabat sejati buat siapa ya? Panggilan ini ngajak kita untuk memberi, bukan cuma menerima. Beda banget kan? Ayat ini benar-benar nguatin ide tadi. Kalau kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Ini bukan soal punya banyak teman, tapi soal menjadi sahabat yang karib, yang kesetiaannya bahkan bisa melebihi ikatan darah. Ini semua tentang karakter kita sebagai seorang teman. Oke, sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi. Gimana caranya kita bisa terapin semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, gimana kita bisa mulai?
Ada 3 langkah sederhana. Pertama, hargai setiap hubungan yang udah dipercayakan ke kita, dengan segala plus minusnya. Kedua, yuk kita berkomitmen buat jadi sahabat yang setia, bukan cuma pas lagi seneng aja, tapi di setiap waktu. Dan yang terakhir, ketiga, bangun setiap persahabatan di atas fondasi kasih yang tulus dan rela berkorban. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita bawa pulang. Waktu bisa berubah, jarak bisa memisahkan, tapi kesetiaan hati itu nggak terikat oleh semua itu. Jadi, setelah mendengar semua ini, coba pikirkan. Hari ini, untuk satu orang saja, bagaimana Anda bisa menjadi sahabat sejati bagi mereka?